Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada Minggu Prapaskah yang keempat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Jika kita sudah menemukan bahan bacaan Alkitab kita biarkan Alkitab kita tetap dalam keadaan terbuka, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk setiap kasih setia, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan pada minggu pagi ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama bertemu di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca bagian Alkitab kami ini, kami memohon hikmat dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu itu, kami boleh dimampukan untuk membaca dan juga memahami maksud dari firman-Mu ini dengan baik. Teristimewa agar kami juga dapat dimampukan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menantikan Engkau berfirman. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya.
Ada sebuah lagu yang mungkin di telinga Bapak Ibu atau bahkan seringkali di dalam keseharian, di dalam kehidupan seringkali dinyanyikan dalam menjalani berbagai aktivitas ataupun di dalam setiap pelayanan. Lagu itu adalah "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Pasti lagu ini bukanlah lagu yang asing bagi kita. Bahkan seringkali dinyanyikan di dalam kebaktian-kebaktian ataupun di dalam setiap pertemuan yang bersifat gerejawi. Liriknya seperti ini kurang lebih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lagu itu mengajak kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan dalam kesempatan itu juga di dalamnya kita diajak untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada banyak sekali bentuknya. Tidak hanya yang ada di dalam kehidupan bergereja atau komunitas jemaat, di dalam setiap pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, itu juga bagian dari melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang unik adalah Bapak Ibu bahwa lagu ini diciptakan oleh almarhum Wilhelmus Latumahina, seorang pendeta yang almarhum. Ia membuat lagu ini karena ada suatu kegelisahan yang dialaminya. Almarhum pendeta Wilhelmus Latumahina ini membuat lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan" pada saat dia mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupannya, bahwa pada tahun 2004 ia harus kehilangan seorang anak sulungnya akibat dari kecelakaan yang dialami. Kecelakaan itu membuat anaknya harus meninggal dunia, dan itu membuat almarhum pendeta ini pada masa hidupnya mengalami kegelisahan, pergumulan. Ada waktu-waktu yang tidak bisa dijalani seperti sedia kala. Nah, selama menghayati, merenungi tentang kisah bagaimana anaknya itu harus pergi sebelum dia, almarhum pendeta ini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dia menyadari bahwa kehidupan ini ternyata tidaklah lama. Kehidupan ini tidak seperti apa yang banyak orang katakan. Kehidupan ini tidak selamanya mudah, tidak selamanya kuat, tidak selamanya jaya, dan tidak selamanya kita bisa hidup di dalam dunia ini. Jadi di dalam pergumulannya, almarhum pendeta ini sampai pada sebuah kesimpulan. Dan untuk itulah lagu ini boleh diciptakan dan pada akhirnya bisa dinikmati, dinyanyikan oleh semua jemaat, berbagai kalangan, berbagai denominasi gereja yang ada. Tidak hanya di GKP, tetapi di berbagai denominasi gereja yang lain juga, lagu ini selalu dikumandangkan, dinyanyikan dalam setiap kebaktian. Nah, sangat menyadari satu ketika tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu, sehingga memberi peringatan bahwa menit demi menit, hari demi hari, minggu, bahkan bulan dan juga tahun demi tahun yang kita jalani pada akhirnya menentukan kita pada sebuah kekekalan. Jadi kehidupan ini memang harus dijalani dengan, tidak hanya dijalani seperti sedia kala atau sebagaimana mestinya, tetapi ada sesuatu hal yang menuntut juga untuk kita hidup, diisi dengan sesuatu yang baik di dalam kehidupan. Agar bagaimana nanti kita bisa sampai pada kesempatan atau kekekalan yang ada. Nah, melalui lagu ini ingin ditunjukkan bahwa hidup ini adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita.
Kita tidak tahu seberapa lama kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu kapan harus berhenti dari kehidupan di dunia ini. Hidup adalah anugerah atau rahmat dari Tuhan yang sungguh berharga dan hanya sementara di dunia ini, di dunia yang fana ini. Karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup ini harus benar-benar kita hargai dan juga kita rawat dengan baik sehingga menjadi hidup yang berkualitas dan juga menjadi berkat. Menjadi berkat. Tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Baik di lingkungan keluarga yang paling kecil, lingkungan tempat kerja, maupun lingkungan gereja, maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, mengisahkan tentang sebuah percakapan antara Yesus dan juga Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang petinggi agama. Dia adalah orang yang selalu mengajarkan tentang kebenaran di dalam bait Allah. Nikodemus. Nah, salah satu hal yang dipercakapkan di dalam percakapan Nikodemus bersama Yesus pada saat itu ialah mengenai tentang kelahiran kembali. Nah, ini kalau orang mendengar kata kelahiran kembali ini pasti pikirannya langsung kehidupan setelah kematian. Ini yang ada. Nah, kelahiran kembali dalam kaitan dengan hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi selalu dikaitkan kata-kata ini dengan bagaimana nanti hidup setelah kematian sampai pada kerajaan Allah. Jadi berpikirnya nanti ke depan. Nah, tetapi menurut Barclay dalam PB atau Perjanjian Baru, khususnya Injil Yohanes, istilah kelahiran kembali, kerajaan sorga, anak Allah, dan hidup kekal merupakan hal-hal yang saling terkait. Misalnya, hanya orang yang sudah dilahirkan kembali yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sedangkan menurut Engelbert, istilah hidup kekal dapat disamakan dengan ungkapan melihat kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dari dua sudut pandang ini, bahwa kehidupan kekal itu pada intinya adalah masuk pada kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan surga. Nah, kelahiran kembali akan membawa manusia masuk ke dalam atau melihat atau mengalami kerajaan Allah atau beroleh hidup kekal sebagai anak-anak Allah yang dikasihi Allah dalam anugerah anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dilahirkan kembali adalah kehidupan manusia yang bersedia dikasihi oleh Allah dan juga bersedia untuk mengasihi Allah. Jadi pada kesimpulannya adalah kelahiran kembali itu adalah bagaimana kita sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, kita juga harus mengasihi Allah di dalam kehidupan ini. Bukan pada saat kehidupan yang akan datang saja. Manusia akan beroleh hidup yang berkualitas atau hidup kekal ketika manusia menyambut kasih Allah berupa anugerah keselamatan dan juga percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan selanjutnya menjalani hidup yang penuh dengan kasih, ketaatan, kesetiaan di dalam Yesus Kristus dan bersedia mengikuti kehendaknya. Jadi manusia akan beroleh hidup yang kekal asalkan di dalam kehidupannya itu ada sebuah kualitas hidup yang di dalamnya itu adalah bagaimana ketaatan, kesetiaan, tidak hanya kepada kepercayaan, hanya kepada Kristus saja. Tetapi dituntut juga kita untuk senantiasa bagaimana di dalam kehidupan melakukan ketaatan, melakukan kasih, kesetiaan, dan mengikuti kehendak Allah.
Hidup kekal dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang pada saat orang itu dilahirkan kembali. Artinya kehidupan kekal yakni dijalani saat ini juga. Jadi kehidupan kekal itu bukan berarti hanya kehidupan setelah kematian. Tetapi yang dimaksud dengan kehidupan kekal ini sudah berlangsung dari dulu, saat ini, dan sampai ke depannya nanti, sampai pada kekekalan. Ini yang harus dipahami sebagai umat Kristiani, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh anugerah kasih Tuhan. Kehidupan kekal yaitu kehidupan saat ini yang sudah atau sedang kita jalani, bukan menunggu pada masa depan atau kekekalan, bukan saja mengacu pada keabadian. Ini yang membedakan kita dengan paham agama sebelah kita, Buddhisme atau Buddha, yang menganut kepercayaan bahwa setelah kematian baru kita boleh memperbaiki kehidupan. Tetapi di dalam kekristenan, kehidupan yang harus dijalani itu bukan setelah kematian baru memperbaiki semua itu, tetapi di dalam kehidupan yang kita jalani, disinilah kita mulai menjalani apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan setelah kematian atau ke depan, bukan seperti itu. Bukan mengacu pada keabadian dari segi waktu, tetapi juga bagaimana kualitas kehidupan ini, yaitu suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan orang beriman dari kuasa dosa, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri orang supaya ia dapat mengenal Allah. Ini kata kuncinya. Kehidupan kekal adalah kehidupan bagaimana orang dapat mengenal Allah. Bukan ketika nanti mati baru kita bisa sampai bertemu dengan Allah. Justru di dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Lalu dengan kehidupan yang kita jalani, kita juga bisa melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Hidup yang kekal dapat memberikan perasaan hidup yang penuh damai, aman, tentram dengan Allah dan juga dengan sesama. Secara sederhana, kehidupan kekal ini berarti kehidupan manusia yang dihayati dari lingkup hubungan relasi yang sadar dengan Allah, kini dimungkinkan melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini ialah hidup kekal adalah hidup yang berkualitas dan juga menjadi berkat. Nah, berbicara tentang hidup kekal, lalu hidup yang berkualitas dan menjadi berkat, ini banyak sekali kita lihat bahwa manusia itu senantiasa dalam kehidupannya pengen hidup yang aman, damai, tentram. Tetapi di dalam kenyataan, dalam menghidupi hidup ini tidak diikuti juga dengan kehidupan yang berkualitas di dalamnya. Menginginkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan, tapi tidak diikuti juga oleh usaha yang baik, usaha yang besar untuk mencapai keinginan hidup dalam ketenangan, kedamaian tersebut. Dan ini adalah sifat manusia, walaupun tidak semua. Bahwa manusia itu memang selalu menginginkan hal-hal yang baik, tetapi seberapa banyak yang mau mencapai hal-hal baik itu melakukan juga dengan sungguh-sungguh atau melakukannya lebih dari apa yang seharusnya dilakukan. Intinya keluar dari zona nyamannya. Banyak yang pengen hidup di zona nyaman, di situ-situ saja, tetapi tidak mau melakukan yang lebih, tapi mau mendapatkan sesuatu yang enak, yang indah, yang nyaman. Nah, sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah untuk memperoleh hidup kekal, masih banyak yang tidak benar-benar menghargai pemberian Allah tersebut sehingga lebih memilih untuk hidup dalam kegelapan. Anugerah Allah yaitu waktu yang diberikan kepada kita, yang diberikan
Tetapi banyak dari manusia yang tidak menyadari atau tidak sungguh-sungguh dalam memahami anugerah yang sudah Tuhan kasih itu di dalam kehidupannya. Sehingga anugerah itu akhirnya lepas dan manusia lebih memilih untuk hidup di dalam kegelapan dibandingkan hidup di dalam terang Allah. Jika demikian, sekalipun telah menerima anugerah Allah dan percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, namun jika kehidupan yang dijalani masih memilih hidup di dalam kegelapan, sampai kapanpun kehidupan kekal tidak akan pernah diperoleh. Pertanyaannya, apa yang membuat kehidupan kekal yang berkualitas seringkali sulit untuk dimiliki oleh umat percaya? Ini menjadi pertanyaan. Apa sih yang membuat umat percaya itu sulit untuk memiliki atau membuat kehidupan yang kekal dan juga berkualitas di dalam kehidupannya? Jawabannya adalah karena manusia masih suka hidup di dalam kehendak bebasnya. Manusia masih mengikuti keinginan dagingnya, keinginan hatinya, keinginan pikirannya. Masih hidup di dalam dosa yang jelas tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berpikir bahwa hidup ini panjang gitu. Tidak memikirkan bahwa kita tidak tahu sampai kapan kita akan bertahan di dunia ini. Bisa saja 1 jam kemudian, bisa saja besok, bisa saja minggu depan, atau kapanpun kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, kehidupan kekal adalah kehidupan yang berlangsung saat ini juga. Bukan kehidupan yang hanya dibayangkan pada masa yang akan datang. Tetapi dari dulu, saat ini sampai ke depan, kehidupan kekal itu terus berlangsung. Dan bagaimana kita harus mengisi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Memakai waktu, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tidak melakukan sesuatu yang bukan Tuhan perkenan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka kita harus hidup di dalam terang seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hidup kekal, bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Yaitu kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi sayangnya banyak orang yang bilang, ya sudah nanti aja melakukan kebaikannya, saya masih mau menikmati masa muda saya dulu. Oh toh nanti aja melakukan hal baik, saya masih mau melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Ini yang membuat manusia atau umat percaya seringkali gagal untuk mencapai sebuah kekekalan, tidak hanya di dunia ini, tetapi setelah kematian. Pikiran-pikiran seperti ini yang senantiasa timbul di dalam kehidupan umat, karena masih ingin hidup di dalam kegelapan. Kegelapan memang enak, melakukan sesuatu tidak bisa dilihat, tetapi hanya Tuhan yang mengetahui. Jadi ini yang ditekankan kepada kita, bagaimana sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah tersebut, kita juga memakai kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Memfokuskan fokus kita kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain, benda-benda duniawi atau sesuatu yang menduakan Tuhan. Tetapi bagaimana hati pikiran kita
hanya tertuju kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalani kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kedamaian, ketentraman. Bahkan ketika setelahnya, kita juga bisa menjalani kehidupan yang baik, yang aman setelahnya. Bukan menunggu setelah kematian. Kehidupan yang kekal akan diperoleh jika kita percaya kepada Anaknya yang tunggal dan hidup di dalamnya, serta melakukan pekerjaan yang baik bagi sesama. Jadi tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus saja, kita akan memperoleh kehidupannya kekal. Tidak. Tetapi bagaimana di samping kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus itu, ada hal-hal lain yang mengikutinya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, tetapi sesama kita yang terlihat susah saja kita menutup mata? Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat seperti itu? Tetapi bagaimana seperti yang dikatakan bahwa hidup kekal adalah mengasihi. Kita yang telah dikasihi harus mengasihi juga. Tidak hanya mengasihi Allah, tetapi bagaimana kita mengasihi juga sesama kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Menjauhi segala sesuatu yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama, sama saja. Kita belum bisa atau belum pantas dikatakan hidup di dalam kekekalan. Tetapi yang mau ditekankan bagaimana di dalam kehidupan kita ini sesuai tema yang diberikan, yaitu hidup kekal adalah hidup yang berkualitas dan menjadi berkat. Dalam kehidupan kita ini, kita juga dituntut untuk memiliki kualitas hidup yang baik, keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan juga bagi sesama. Bukan hanya berfokus pada Tuhan dan kita sendiri saja. Kalau kita melihat di teks Alkitab kita, pasalnya yang ke-16 yang seringkali dijadikan sebagai anugerah pengampunan, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh ciptaan yang ada, Tuhan mengasihi. Siapa saja, makhluk hidup yang lain, alam semesta ini adalah bagian. Ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, dikatakan setiap hari pertama sampai ke-6, ketika Tuhan menjadikan seisi dunia ini, selalu diakhiri dengan sungguh amat baik. Segala sesuatu ini adalah baik. Allah mengasihi tidak hanya manusia, dan oleh sebab itu kita juga dituntut untuk bagaimana menjaga, menjadi berkat bagi seisi kehidupan di dunia ini. Tidak hanya bagi sesama, tetapi bagi setiap makhluk hidup yang ada. Memelihara lingkungan kita dan sebagainya. Supaya apa? Kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang memiliki kualitas yang baik, yang berdampak, yang memberikan berkat bagi semua ciptaan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajak Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diajak bersama-sama untuk memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan memikirkan nanti saja. Ingat, hidup ini adalah kesempatan seperti dalam syair lagu tadi. Lalu dalam NKB juga ada yang mengatakan lagu seperti ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda berharga di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Bagaikan kembang,
singkat, fana dunia ini. Untuk itu kita diajak memfokuskan kehidupan kita, mencapai kehidupan kekal di dunia ini dan juga di bumi yang akan datang bersama Tuhan lewat kehidupan kualitas hidup kita yang menjadi berkat tidak hanya bagi kita sendiri, bagi keluarga, bagi setiap kehidupan jemaat dan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mengasihi Allah, mengasihi juga sesama. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita semua memakai waktu dan kesempatan yang ada ini untuk melakukan apa yang dikehendaki. Sebagai anak-anak terang, kita melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, bukan memakai slogan sebagai umat percaya tetapi masih hidup di dalam kegelapan itu. Mari kita berbalik untuk memulai kehidupan kita. Mulai saat ini kita memfokuskan kehidupan kita, berfokus kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah di dalam kehidupan, sehingga kehidupan kekal yang kita jalani mulai saat ini sampai ke depannya kita boleh menerimanya dan memasukinya. Amin.